Karo kok ana? Kayak ini apa? Mas, Dalam. aku kate takon, tapi rada akeh. Wih, takon kok akeh. Takon lebih telan ya, pendek, singkat. Takon kok akeh. Iku Soale- takon. Soale teko kanca-kancaku iki akeh sing padha takon. Padha takon maksud iku sharing. Sharing masalah iki lah iki. Cuman sing tak tangkep iku hanya beberapa terus tak rangkum jadi sebuah pertanyaan. Terus Makanya aku arep nanya, masalah apa ya? oh, sampean kan pernah mondok kan? Nah, iku sebelum mondok kesibukannya sampean iku apa? Mondok nang ndi? Lambu. Sak gurunge mondok kok moro-moro duwe pikiran mondok. Jarene ini kan Kidrun pondok Canggu, pondok Teratai. Mondok itu nang ndi? Oke. Kok lak jenenge perumahan. Terus, Yo sebelum tujuannya mondok, nanya itu apa? sebelum mondok iku kan ono beberapa adik temanku sing rencana iku arep dipondok nambah wong tuane. Lah dek iku ya kan gurung tau jeneng arek gurung tau mondok kan image apa pikirane mindset iku wedi nang pondok gale ngene gale ngono. Lah teko sampean dhewe kan sing wis pernah mondok. Kesibukane sampean sadurunge mondok iku lha apa? Ngamen ta? Ibadah ndek omah ndek masjid ta ya apa ta? Oh, kalau kesibukan belum mondok, sebenarnya aku awalnya mau mondok itu kan masalah pribadi. Semua itu kan ada, tidak bisa diucapkan yang kata-kata karena setiap orang melakukan sesuatu tindakan seperti itu pasti ada sebab. Ada sebab ada akibat. Nah, makanya. Jadi aku mondok dulu awal itu gara-gara depresi. Depresi. Ya, Berarti duduk keluarga karena lah. paksaan ya berarti. Dipaksa wong tua mondok gak. Adalah masalah keluarga. Habis itu ya sampai saya sempat kalau nakal enggak, cuman ya arah-arahnya ke sana. Arahnya nakal. Tapi ya lama-lama ya semua itu butuh proses. Ada tiba-tiba kenal sama orang terus dibawa ke satu tempat. Itu akhirnya awalnya sih nggak senang mondok itu. Oh, apa sih mondok? Tapi berjalannya dengan waktu karena keadaan dan ya intinya terpaksa gitu. Lama-lama dari keterpaksaan itu menjadi suka, senang, banyak teman, banyak saudara, kan gitu loh. Yo. Nah dari pondok itu aku belajar itu sosial. Karena dari selalu ya itu tuh bilang sebelum kamu mondok masuk belajar tentang agama, yang diutamakan dulu itu sosial, kemanusiaanmu. Bersosialisasi dengan yang lain. Enggak, kemanusiaan. Oh, kemanusiaan. Aku berpikir maksudnya kemanusiaan apa? Dijelasin. Kalau kamu mau mendalamkan masalah agama itu, yang pertama itu kemanusiaanmu sesama makhluk. Jadi gak hanya manusia tok. Sesama makhluk. Jadi aku mendalami di situ. Setelah pondok itu, di sini itu nggak ada. Ini anak ini orang ini nggak ada. Oh, gak ono pilih-pilih berarti. Nggak ada. Jadi satu. Ini saudaramu, ini saudaramu, ini saudaramu. Jadi nggak ada orang lain. Semuanya saudara. Nah, jadi aku diterapkan seperti itu. Nah itulah pengalaman aku mondok. Akhirnya selama-lama kan banyak saudara, banyak orang perhatiin, saling perhatiin. Nah, timbullah rasa kasih, rasa peduli sesama. Peduli dengan sesama. Nah, akhirnya di pondok itu aku merasa di sinilah aku menemu saudara. Ya ini yang disebut saudara lahir batin itu. Oh, berarti kan intinya kan mondok itu bukan seperti apa sih diomongno wong-wong bukan arek-arek itu kan mesti kok gak sok ngene, gak sok ngono. Berarti duduk ngono kan maksudnya. Terus rasanya ya apa? Selama sampean kan wis masuk iki, masuk nang pondok. Nah, setelah sebulan, 2 bulan, 3 bulan itu rasanya ya apa? Mulai ono perubahan. Wih, enak ya ternyata mondok iki. Awalnya sih enggak.
Enggak ono, belum muncul rasa koyo Belum. ngono. Cari sopo enak. Kalau ono orang yang enak. Awalnya ya itu tadi. Makanya dibilang di awal itu kemanusiaan sih. Kalau kemanusiaan kita sudah muncul, sudah metu di dalam diri itulah merasa akhirnya ketemunya dalam segi apa? Ketemu kita, oh ini loh sejatinya saudara. Nah itu, oh ini sejatinya. Jadi peribahasa mangan gak mangan, kumpul jadi wong itu Gak mangan kumpul. Nah kayak ngono. Ya tidur, ya nyuci baju, ya makan ya kadang apa nih nanami Nanam koyo iku mang ubi ta ubi, terong, terong, disuruh nyangkul kan dulu. encit, gak. Tanam ubi. Yang jelas setiap hari itu terong rebus, garam, jampi, wis enak. Terong rebus. Berarti menu apa jenenge? Menu pondok iku. Kalau aku dulu gitu, kalau mangan pitik apa daging gak ono. Yang jelas daun-daun sayur-sayur itu. Pokoknya Berarti vegetarian yo. Iya. Beda loh ya kalau modern. Modern. Beda. Jadi modern kan sono kasur, sono ini weh enak. Nah biyen turun zaman aku kurang ono. Gitu. Pokoknya kalau pribadi aku dulu kalau mau makan itu ibaratnya kayak kita nanam dulu, nandur sih. Iya, nang sawah. Kan ada sawah ya tempat aku dulu mondok. Jadi itu nanam ubi, nanam kacang, nanam pari kan. Setiap hari terus ada ingun-ingunan di pondok itu aku dulu ingun wedhus ya. Jadi angon wedhus. Pari ini ngarit pagi-pagi terus setiap gawe itu kayak gitu. Perjalanan waktu lama-lama kok rasa nyaman, banyak saudara, banyak wong perhatiin. Ono koncone sing gur mangan dibantu, saling membantu. Dan juga yang kedua itu malam itu bimbingan rohani, ngaji, belajar kitab. Berarti aktivitasnya selama sampean mondok iku ya selain apa? Nanem tanaman, nanam apa iku mang engko nek wis panen baru dimakan. Iya. Terus angon apa? Ternak istilahnya. Ternak ayam, wedhus. Dulu bebek ya, Pak. Terus mari ngono aktivitas selain itu apa, Mas? Ketika di pondok selain ibadah. Ya itu tadi yang sawah. Ada sawah khusus. Sawah, Ada. Kebun. Kebun. Nah, ada. Sambil itu kita bawa buku ini Al-Qur'an, ngaji. Oh, tetep. Iya, bawa. Kayak apa jenenge? Iya, apa buku kitab kecil-kecil iku ya. Iya, Al-Qur'an. Kalau aku dulu disuruh ngapal. Apa lo? Jadi ditarget. Target. Maksudnya yo Sama yai itu kalau aku sama ke zaman itu. Li, sampean harus hafal ayat ini. Sampai hafal sampai ini artinya semua. Jadi dalam misalnya kita ngapal ya ayat surat Al-Fatihah ya. Itu kudu harus hafal dari awal sampai akhir searti-artinya. Oh, searti di barang. Iya. Pengen ngapalno lafaz itu. Berarti Searti beserta artinya. Yo. Jadi semua santri digituin. Berapa? Misalnya 7 hari harus hafal. Kalau udah hafal nanti ditanya sama pas acara. Biasanya kalau tanya jawab itu malam di masjid antara jam 10 sampai jam 11 pengajian. Oh, berarti tiap hari ada pengajian. Iyalah, karena pondok. Gak ada waktu nggak ngaji. Ngaji terus. Ya memang sing ditamakno kan ngaji, ibadah itu kan. Tapi kan zaman aku nggak ada HP, biar. Terus apa jenenge? Ibadah yang dilakukan ketika sampean mondok, iku semua ibadah yang disebut untuk Quran ta? Hanya setengah itu ta, ya apa ta? Ya iyalah. Kita kan aku di pondok itu nggak ngapal lah Al-Quran, tapi mengaji. Al-Quran itu dikaji kalau aku sih, tapi zaman sekarang kan beda kan versi wong mondok itu. Kalau aku nggak, dulu disuruh ngaji, Al-Quran itu dikaji, bukan dihafal. Berarti Al-Quran dikaji bukan dihafal. Iya,
Kalau kan ada yang bisa, ada yang ngapalin seperti ngapal lagu dangdut, lagu opo kan biasanya bernada-nada kan, macam-macam. Kalau aku disuruh kan mengkaji. Makanya ya itu bilang, aku kan pernah tanya itu, Yai, Al-Quran itu apa artinya? Terus saya bilang, artinya Al-Quran itu kan, al itu kan biasanya analisa, apa ini uraikan. Quran itu analisa. Terus Berarti Al-Quran itu diuraikan, dianalisa, baru dikaji. berarti isinya dipahami betul. Iya. Dianalisa, dikaji, terus dipahami betul-betul. Yo. Kan tujuannya kan Al-Quran itu pedoman, petunjuk kita untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan ibadah. Makanya disebut Al-Quran. Yaitu yang kuat pelajari di dalam. Dan juga aku terus memperdalami kitab hikam. Ya, Nah, tahu itu. tuh. Aku juga sempat bingung apa sih maksudnya dari kitab hikam ini. Setelah aku dalami, ternyata terlalu luar biasa Artinya jeru. Ampun. Kalian bayangin tuh tentang sholat itu. Makanya sholat itu masalah sholat itu ada 3. Kalau aku sih dalam diajari ya itu sejatinya sholat ada orang sekarang itu kan ada yang ngomong sholat syariat, hakikat, sholat syariat, sholat hakikat, iya. terus Sholat daim. Daim. sholat daim. Sholat syariat itu ya apa Mas? Sekarang ini 5 waktu. 5 waktu. Terus Sholat daim. sholat hakikat. Daim hakikat. Ya daim iki. Hakikat. Sholat hakikat sama dengan kayak sholat zikir. Sholat zikir. Ya apa itu maksudnya? Intinya kan gitu. Sejatinya sholat, hakikatnya sholat itu gimana? Nah kan kayak gitu. Kalau 5 waktu kan kita menjalankan 5 waktu setiap hari 5 waktu dijalankan kan. Aku tiap waktu itu setiap 5 waktu aku jalankan sholat 5 waktu. Tapi sejatinya hakikatnya sholat itu gimana? Nah inilah jadi pertanyaan. Makanya aku selalu batinku selalu berlawanan. Hakikatnya sholat 5 waktu itu gimana? Sedangkan di dalam Al-Quran itu Allah sudah memerintahkan umatnya kan, dirikanlah sholat. Berarti mendirikan sholat. Dirikanlah sholat. Aku sudah menjalankan sholat 5 waktu itu. Tapi gimana caranya aku mendirikan sholat? Nah inilah lagi terus aku dalamin itu. Lagi aku pelajari. Tapi tetap jangan sampai kita meninggalkan Sholat 5 waktu itu. Ya 5 waktu kan sholat wajib. Tapi di balik dalam 5 waktu itu kita harus tetap mencari terus. Biar sholat kita tuh, ibadah kita tuh benar-benar sempurna di mata Allah kan ya. Iya Mas, betul Mas. Terus gini, sempat ono pertanyaan. Aku menggarisbawahi dari sharingnya teman-teman itu, ada salah satu orang tapi aku nggak sebut nama. Lah, itu ketika sholat dia mendirikan sholat juga, walaupun kalau dia bilang walaupun gak 5 waktu, seenggaknya dalam satu hari ki sampai gak sholat. Tapi aku di jero ati ini jari kroso kayak ya. Jadi pas sholat baca doa, iku pikirannya andidi. Lah dia itu pingin iku sholat ya wis kusyuk. Tapi iku ono kayak campur misalnya pekerjaanku kurang beres ngono. Akhire dampake sholat iku cepet-cepetan. Dia iku kepengin ngilangi iku ya apa carane, Mas? Yo sejatinya sih enggak. Ya namanya juga manusia sih enggak ada yang sempurna. Nah, enggak ada yang sempurna. Tapi paling tidak kita dianjurkan berusaha, selalu ikhtiar. Sejatinya kalau kita dipikir-pikir lagi sih sia-sia sholatnya. Selama makanya ada dalam kitab itu kan, kitab apa itu aku lupa namanya itu, selama 60 tahun kita ibadah sholat tapi satu pun tidak diterima sama Allah. Iya, aku pernah dengar itu, tahu kurung dijelaskan kan di kitab itu. Cuman aku lupa kitabnya, tapi aku pernah membacanya juga. Itu maksudnya apa, Mas? Ya intinya itu, kalau di dalam sholatmu masih ada urusan dunia,
Tapi ya kembali lagi, kita kan manusia. Jangan memponis kan benar. Yo. Tidak bisa memponis. Kamu harus gini, enggak bisa. Urusan surga neraka itu yang berhak mengambil keputusan itu cukup Allah, bukan manusia. Tapi manusia itu berusaha untuk melakukan yang terbaik di mata Allah, menjalankan perintah-perintah Allah melalui di dalam kitab-kitabnya Al-Quran itu. Kalau kita memponis orang kata Allah, misalnya sholat Allahu Akbar, ya Allah arisanku belum bayar ya, sama aja kan itu namanya berhala kan. Yo. Iya kan? Berarti kita sama aja sholat itu menyembah berhala. Makanya lama-lama kalau kita sering kayak gitu, berhalanya ikut imam. Iya kan? Ikut berjemaah. Gitu. Iya. Tapi nggak boleh kita memponis orang itu seperti itu. Cukup kalau kita udah tahu kayak itu, kita harus waspada, hati-hati lagi kan. Nah itu loh. Berarti kudu mbatesi awake dhewe. Nah, Ya carane gak sampai ke sana. Jangan ngelihat orang kayak gitu kita langsung ponis dia. Oh kamu ini syirik, oh kamu ini kafir, oh nah, itu bahaya itu. Allah nggak pernah nyuruh orang kayak gitu. Iya. Yang kedua itu jangan selalu kita memponis tuh gak ada dalilnya, gak ada dalilnya, jangan. Sebab apa? Ilmunya Allah itu luar biasa, hebat. Makanya kalau ditulis lautan itu nggak cukup. Ya kan? Banyak sebenarnya. Ya zaman saiki kan akeh sih kaya wong-wong suka memvonis koncone dhewe. Wah, mlebu neraka kon kan gak oleh. Masalah mlebu neraka apa mlebu surga kan gak melu urusan. Nah, makanya yang bukan job di kita, jangan mengambil job di si malaikat. Makanya kalau aku sih berpikirnya nggak seperti itu. Nah, yang penting intinya satu, aturin awake dhewe. Guru yang paling sakti mancaraguna itu adalah dirinya sendiri. Yo. Yang kedua itu guru yang paling mujarab, yaitu dari pengalaman. Pengalaman, bener. Setuju aku itu pengalaman. Sebab apa? Makanya kalau kita suka gampang memponis, apalagi yang berhubungan dengan agama, dikit-dikit kita selalu mencaci, menjadi perdebatan tentang urusan neraka dan surga. Nah itu bahaya. Gitu loh. Nggak boleh bang. Jangan sampai. Kalau memang merasa di depan kita itu nggak bagus, ya cukup di dalam hati, ya Allah, moga-moga dia aku jadikan guru, ojo sampai aku seperti dia. Cukup dia yang mencontohku. Gitu aja. Yo. Itu setuju aku. Setuju. Nah itulah. Kenapa zaman sekarang itu kalau kita nggak hati-hati, kita banyak terjebak. Sebab banyak banget orang pinter, tapi sulit nyari wong yang ngerti. Dan sekarang juga banyak dukun berkedok kiai. Nah, itu cara membedakan ya opo itu. Karena opo? Dukun zaman sekarang kan bacaannya koyok yai. Nah kalau masalah gitu, aku nggak mau ini kan ya. Sebab membahas itu nanti salah kaprah kan. Salah kaprah. Tapi sebetulnya ngerti yo. Insya Allah sih. Insya Allah ngerti. Aduh. Pokoknya intinya kalau ngelihat orang kayak gitu ya, kalau memang nggak cocok di mata kita ya kita belajar untuk netralkan hati kan, menjauh. Berarti cukup nek misalnya ketemu wong koyo ngono cukup diiyoi ngono. Yo. Menghindar daripada kita dapat masalah kok sama kayak gitu kan. Cukup menghindar atau ya anggap aja kita orang bodoh. Sebab menjadi orang bodoh itu lebih enak daripada kita menjadi orang pintar. Karena orang bodoh bisa mempelajari. Nah. Yo, paham aku. Cuman ya emang lho, masalah. Banyak sih aku kadang-kadang ngomong kadang, Mas, bertanya tentang ini tentang itu. Cuman aku intinya satu. Apa? Bagi aku ibadah karena Allah, bukan karena makhluk. Segitu aja. Terserah mau orang mau bilang apa, sebab apa, urusan ibadah itu adalah urusan kita pribadi terhadap Tuhan. Jadi nggak boleh diikut campurkan orang ketiga. Iya kan? Iyalah. Nah kalau kita beribadah tapi kita hanya mencari pujian, pandangan seseorang, lebih baik nggak usah ibadah. Gitu.
Kenapa? Karena Allah itu sudah mengutuskan iblis, setan itu kan memang diwajibkan untuk menggoda manusia. Makanya kadang-kadang gue pikir manusia saya zaman sekarang itu sudah melebihi iblis. Iblis mau pensiun. Barometernya off itu. Lah iya, dia nggak sanggup lagi ngodain manusia. Coba apa? Jadi ini mikir manusia sekarang itu jadi lebih sadis ya daripada aku. Padahal aku diciptakan sama Allah untuk menggoda. Ya. Tapi dikit-dikit aku yang dijual. Iya. Ini nih goda nih. Ada masalah ini gara-gara iblis godaan bisikan setan. Ya. Subhanallah. Dia sampai kan. Mas, terus dosa. Ya, ngomong masalah dosa ya. Setiap manusia kan pasti punya dosa. Dosa keturunan kok ono gak? Contohnya ini, contohnya. Kan banyak sebagian orang sing bahas kita seharusnya nanggone surga. Tapi gara-gara Nabi Adam melakukan kesalahan, akhirnya kita ikut turun di dunia. Sing dosa kan melanggar perintah Allah kan Nabi Adam. Lagi ini gak ngerti apa khawatir malah nabinya. Kalau saran aku pribadi yo, Makanya aku kan nanya. Jangan terlalu jauh ke sana. Kurang baik. Benar, aku setuju Ibu. Memang kayak pertanyaan seperti itu kan bukan kapasitas manusia, bukan kapasitas kita. Intinya gini loh, Allah itu menurunkan Al-Quran kepada Nabi. Tujuannya kan Nabi itu kan sebagai contoh untuk diteladani, itu diteladani. Jadi kalau kita sudah arah ke surga neraka itu sudah sangat jauh. Nah diwali, apakah kamu pernah mati? Apakah kamu pernah ngelihat surga? Apakah pernah ngelihat neraka? Kan gitu. Iya. Kalau aku pribadi hanya ilusi. Sejatinya surga dan neraka itu sebenarnya ya terletak di ujung lidah. Kalau aku, itu ya apa Mas? Definisinya ya. Surga dan neraka itu terletak di ujung lidah manusia itu sendiri. Kalau manusianya baik, lidahnya berucap baik, kelakuannya baik, insya Allah itulah sejatinya surga. Kalau lidahnya jelek, ucapannya jelek, ya itu sejatinya neraka. Siap-siap. Yo, paham aku berarti kan selama kita berbuat baik, berucap baik, insya Allah kita bakal naik ke surga. Nah. Tapi nek misalnya kita ngucap kelakuannya buruk, marang ngono ucapannya yo jelek, suka ngomong orang, suka ngomong gosip lah, opo, otomatis ambles. Makanya saya bilang, kalau aku ini pengalamanku sendiri, pribadi. Ya apa itu? Sejatinya makanya saya bilang, sejatinya surga itu adalah terletak pada ujung lidah manusia itu sendiri. Kalau manusia yang berbuat baik, insya Allah dia akan baik juga di akhirat. Kalau manusia yang berbuat jelek, ya, tanggung sendiri resikonya. Sebab apa? Semua itu yang bergerak tergantung dari lidah, lisan kita. Ayo. Makanya saya selalu bilang, surga neraka itu terletak di ujung lidah kalian itu sendiri. Itu kalau aku. Cuma apa yang aku dalamin kan tak perhatiin, tak cermati di dalam Al-Quran itu selalu yang diajarkan itu kebaikan. Kebaikan. Tapi kebaikan itu jangan dilihat sesama makhluk. Kalau bisa kebaikan itu yang wajib melihat itu antara kita sama Allah. Bener. Iya enggak? Nah itulah yang aku dalamin. Sebagai contoh, kita mandi ya di kamar, mandi kan, mandi masuk kamar mandi kita buka baju, ada rasa malu nggak? Kau no. Nah, dari sinilah letak keimananmu dari mana. Gitu. Kalau kita mandi, masuk kamar tuh, ucap salam gitu, baca doa kan sebelum ya kan emang baca doa dulu. Iya, kita masuk kamar wajib baca doa tuh. Setelah kita buka baju, gimana sih rasanya? Malu nggak? Seolah-olah kita harus ya Allah, Gusti Allah itu bisa melihat kue. Nah kalau kita kalau kita sudah punya pikiran kayak gitu, kemana setiap kita melangkah selalu diawasin sama Allah, merasa diri kita selalu dimata-matai sama Allah. Insya Allah semua perbuatan kita di dunia sesama makhluk ciptaannya kita akan berbuat baik.
Iya enggak? Intinya punya rasa malu dulu sama Allah. Itulah. Dia kan maha melihat. Mau gimana pun kita, Tapi kalau manusianya selalu menunjukkan tempat keramaian, ibaratnya orang seperti jualan obat atau sales, apalagi yang menyangkut berhubungan dengan agama, ya itu kan bahaya. Kan secara tidak langsung dia sudah, aku ini pintar, aku nih yai, aku nih ini kan gitu. Nah itu bahaya. Nah kalau bisa itu belajar bersembunyi di tempat keterangan. bersembunyi di tempat keterangan. Nah, itu maksudnya apa? Kan akeh wong sing nggak ngerti. Kayak iso dijabarkan. Makanya kita bersembunyi di tempat terang. Kenapa aku bilang ini? Jangan menunjuk, jangan kita lihatkan kepada orang tuh kalau kita, oh, aku ini bisa ini, aku ini bisa ini, aku bisa ini. Terus nggak boleh. Terus ya Allah paling murka kayak gitu. sama-sama dengan sombong kan akhirnya. Nah makanya Berarti cukup, makanya saya bilang beribadalah semata-mata karena Allah. Jangan ada embel-embel pihak ketiga. Fokus. Aku mati karena Allah, hidup karena Allah. Urusan ini kita terserah masa bodoh. Kan gitu. Jadi kalau kita berprinsip bersembunyi di tempat keterangan, contoh kan wali-wali Allah itu kan banyak sih. Ada yang pura-pura gila, dia menyamarkan jati dirinya. nyamar. Nah, tapi di saat dia ketemu sama orang-orang yang sudah sama-sama, hijabnya baru dibuka bajunya kan, ini loh aku aslinya kan kayak gitu. Terus sejatinya wong sholat ya. Sholat itu kan tujuan orang sholat itu kan untuk mencegah keji dan mungkar. Tujuan sholat untuk mencegah keji dan mungkar. Inna sholati kan jalan. Inna sholati. Ya. Dan kedua itu terakhirnya itu kan untuk intinya dari sholat itu kan doanya itu kan intinya kita harus diwajibkan berkemanusiaan sesama makhluk. Makanya turun doa ada soalnya Rabbana atina itu di dunia hasanah kan. Kalau orang gini bilang ke doa sapu jagat. Doa sapu jagat itu. Kalau sampai bisa hafal doa sapu jagat tuh artinya juga sama dengan doa, dengan ininya sholat. Tujuan kita sholat kan mencegah keji dan mungkar. Rabbana atina fid dunya hasanah itu sama. Nah, itu kan. Nah, kalau kita sholat tujuannya untuk dapat pujian, lebih baik nggak usah sholat. Iya kan sama dengan nuduh apa ya itu loh, aku sembahyang akhirnya dipuji wong. Terus yang kedua, sholatlah semata-mata hakikat kita mau mati. Sholatlah seakan-akan besok kamu akan mati. Nah, iya pernah dengar aku. Ya kan memang harus gitu ya, namanya kan sholat ya, sholat 5 waktu itu kan wajib. Kalau sudah berpikir kayak gitu kan kita gemetar. Ya Rasa ketakutan. Pasti, namanya manusia. Kenapa? Kalau sudah makanya saya bilang kalau sudah berhubungan dengan Allah itu jangan main-main. Tidak bisa diajak main-main gitu. Harus benar-benar yakin. Nah mas, kayak misalnya ini timbul pertanyaan gini, sholatlah seakan-akan kamu besok akan meninggal dunia. Nah akhirnya kan orang ini kan sholat, ini nggak nyalah no kata-kata itu, cuman nanya toh. Akhirnya dia sholat karena takut, bukan karena Allah. Terus itu gimana cara menanggulanginya? Itu kan terbelenggu. Nah iya makanya kan sholatnya akhirnya terbelenggu karena ketakutan. Gini loh, intinya kita kan wajib melakukan itu ya. Wajib memang. Hukumnya wajib. Kenapa saya bilang ini? Sholatlah hakikat kita, biar pikiran kita tuh nggak berhubungan dengan dunia. Yang dibayang itu seolah-olah mati. Seandainya aku mati ya opo. Lebih baik kita bayang gitu daripada kita bayang Allahu Akbar misalnya. Bayang arisan, bayang angsuran mobil, bayang angsuran apa. Lebih baik bayangin lubang kuburan. Nah kan fokusnya kan ke sana. Jadi urusan dunia itu hilang. Dilatih seperti itu kalau aku. Nah, makanya semakin hari kita jalani itu, akhirnya rasa sholat itu akan mengeluarkan air mata. Di saat selesai sholat itu berdoa. Itu pertama aku ketawa. Pernah aku jalan itu
kita awal-awal kok bisa ya gini, lama-lama kok rasa ya Allah kok ini ya, ya Allah. Kalau sudah dekat kayak gitu udah enak, menteng rasanya, adem hati. Dan yang pokoknya intinya gini, semua yang berhubung dengan sholat, lakukan, berusaha dengan hati itu ikhlas, jangan terasa terbeban. Nah berarti kan nek sholat karena terbelenggu kan nanti akhirnya salah ngono lho. Nah iya, Harusnya sholat dengan hati yang ikhlas, bukan dengan hati atau jangan pikiran ada yang rasa keterpaksaan. terpaksa karena takut atau terbelenggu karena takut. Oh ya paham aku. Ya semua itu butuh proses, Dit. Kan Iya. semuanya langsung kita langsung kayak gini nggak bisa. Semua proses. Butuh proses. Begitu juga orang bisa melakukan sesuatu kebaikan, kalau bisa jangan sampai kita tuh berlebihan dalam segi apa, kan kebanyakan kalau kita berlebihan melakukan sesuatu kebaikan itu kurang bagus juga. Kurang bagus, memang kan Karena nggak kalau boleh. ujung-ujung kan riak. Pasti arahnya riak. Nah, itu. Arahnya riak. Intinya bersembunyilah. Kalau berhubungan dengan Allah jangan sampai ada yang tahu. Cukup kita dengan Allah yang tahu, segitu aja. Memberi dengan tangan kanan, tangan kiri jangan sampai tahu. Nah, Oh iya apa sih kata-kata yang lali aku. itu kan di orang sedekah. Sedekah. Gitu. Tangan kanan memberi, tangan kiri bersembunyi. Disingitno. Sembunyikan. Yo ngono lah kata-katanya. Tujuan itu kalau bersedekah itu kan tujuannya kita untuk apa? Maka jangan kembali ke kemanusiaan itu tadi. Makanya kita wajib saling tolong menolong sesama makhluk. Ya. Yang kedua itu saling memberi. Intinya apa? Sebab apa? Di saat kita memberi, di saat itulah kalau kita pengen melihat Allah tersenyum. Iya. Udah kok dijelaskan di surat Al-Baqarah ayat, kalau tidak salah sih ayat 261 sama 263. 261 sama 263. Nah, kalau nggak salah itu sudah dijelaskan. Itu kan ada kisahnya, ada ceritanya kan dulu. Ceritanya Nabi Isa kalau salah itu kan ada di kitabnya itu kan, Nabi Isa menangis, memohon kan, dia berdoa sama Allah. Ya Allah, aku mau berdoa ini, memohon kepadamu, ibadah yang manakah yang aku jalankan yang bisa membuat hatimu tersenyum bahagia. Kan gitu. Aku lupa kitabnya itu kan. Allah kan menjawab. Banyak sih pertanyaannya. Paling pertama ditanya, apakah sholatku, katanya kan Nabi Isa gitu. Bukan, sholatmu adalah untukmu sendiri. Apakah puasaku, kata Nabi Isa. Bukan, puasamu itu untuk mencegah hawa nafsumu. Sampai terakhir dia bilang, ibadah yang manakah ya Rob, katanya, yang bisa membuat hatimu tersenyum selama aku beribadah. Allah menjawab, yaitu tadi di surah Al-Baqarah ayat 261 sama 263 itu sudah dijelaskan. Intinya dari surat itu kalau tidak salah itu saling tolong menolong fakir miskin, menolong anak yatim piatu, kan gitu. Itulah ibadah yang paling sempurna. Kan gitu. Intinya kita menolong. sholat itu kan untuk awake dhewe. Iya, Pak. Kan? Untuk keselamatan awake dhewe. Tujuan sholat apa? Untuk mencegah. Zikir untuk apa? Gitu. Untuk hawa nafsu kan. Ya termasuk sama puasa bisa kan, Puasa. mencegah hawa Jadi, nafsu yang intinya dari ibadah itu ternyata yaitu kemanusiaan. Setelah itu kucermati dan ternyata inilah yang bisa membawa aku ke surga daripada sholatku. Tujuan kita sholat itu hanya untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar, tapi tidak bisa menjamin orang sholat
tengah-tengah sampai batu ireng nggak bisa menjamin masuk surga. Tergantung sama kelakuannya bisa kan. Kembali kan lagi ke Lisan, lidahnya. lidah. Kalau lidahnya, makanya di dalam apa itu ada surat itu pun ngomong Allah itu tidak bisa apa ya, lali aku, pokoknya kebanyakan orang-orang yang alim yang masuk neraka duluan daripada orang yang Kok iso ngono? Ya karena iku mang ya. ya karena itu tadi kebanyakan orang sombong. Makanya ada yang ngomong, ah kamu orang guru misalnya, kenapa kamu menyuruh saya mengajarkan Islam ini. Allah langsung membantah, kamu mengajarkan itu tuh karena sesuatu untuk di mata manusia melihat kamu itu seorang pahlawan atau guru, padahal di mata aku kamu tuh hina. Kan dibahasakan kayak gitu. Ada lagi orang yang ahli sedekah, gitu. Orang paling kaya ini, padahal dia sedekahnya tujuannya bukan untuk semata-mata karena Allah, tapi dia mencari pujian sesama manusia. Iya. Sepele, gitu. Tapi kok bisa? Ada lagi bisa juga seorang pelacur, ya, ahli maksiat, gitu. Dia luar biasa, cuman gara-gara ngasih minum sama anjing yang lagi kelaparan, kehausan di padang pasir, kok dia masuk surga. Padahal dia tuh ahli ini kan, maksiat, pelacur lagi kan. Ya sing ceritawan ta pelajar ngasih minum air minum ngasih anjing air minum itu. Lah iya, padahal yang dikasih anjing kan najis itu. Tapi kok masuk surga? Kenapa? Nah, dari dua versi ini kita bisa mana? Karena keikhlasan. Ikhlas. Kalau kita melakukan sesuatu dengan baik, ikhlas dari hati, itu luar biasa. Bisa menjamin orang masuk surga. Daripada wong ahli ibadah tapi dia riya, sombong, takabur, ya. Iyalah karena iblis kan kurang ibadah ya opo. Nah, sebelum dia diturunkan di bumi kan dia nang Azazil itu nama sebelum hanya dia kan sampai kasih nama iblis itu. Sampai akhirnya kan dia terjerumus. Kita itu sebenarnya makanya kadang-kadang aku berpikir gini loh, wah ternyata agama itu gampang sih sebenarnya. Kan? Kalau aku ngomong dulu, batinku mengatakan ternyata agama itu sebenarnya menjalankan perintah Allah itu gampang. Gampang dalam segi apa? Kuncinya satu, kebaikan. Jadi ditanamkan di dalam jiwa itu kebaikan, perbuatan baik sih. Nah, kan gitu. Setelah sesuatu kita melakukan ibadah itu harus dengan kebaikan sih. Nah, kalau kita benar udah ditanam kebaikan di dalam jiwa, ya sudah terbiasa mendarah daging, sudah. Apapun yang kita inginkan, insya Allah dimudahkan sama Allah. Iya. Kuncinya berarti kebaikan. Berbuat baik sesama malu, berbuat baik kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada saudara, teman kan. Nah, yang kadang-kadang yang merusak dari kebaikan kita itu adalah sifat kita sendiri. Sifat kita sendiri. Dari apa itu? Dari ego. Ego. Waduh, kena ego itu, guys. Apa ya? Yang dicari itu di balik kebaikan itu ada imbalan. Jadi ada yang diharap. Nah, ini mah ya ini. Apa yang diharap itu tadi pujian. Iku bahaya itu, ada kena mau berbuat sesuatu karena ego yang didahulukan. Wes beda ceritanya, Mas. Angel. Makanya intinya yang saya bilang tadi, berbuatlah baik kepada sesama makhluk ciptaan Allah. Kalau bisa semua. Nah, iya, semua makhluk ciptaan Allah. Kuncinya dari situ. Tapi tidak mungkin. Paling baik kita ambil 1, 2.